Oleh karena itu, mengapa yang ditakdirkan sangat mirip dengan Wukong? Faktanya, takdirnya yang sebenarnya bukanlah untuk menghidupkan kembali Sun Wukong, tetapi untuk mewarisi warisan nama dan kekuatannya, sehingga menjadi reinkarnasi barunya. Yet fame still holds sway. Their glory fades through time. Black Myth: Wukong adalah permainan peran aksi tahun 2024 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Game Science. Permainan ini terinspirasi oleh novel klasik Tiongkok Journey to the West dan mengikuti kisah monyet antropomorfik berdasarkan karakter Sun Wukong dari novel tersebut. Black Myth: Wukong dirilis untuk PlayStation 5 dan Windows pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Dengan versi Xbox Series XS yang direncanakan akan dirilis di kemudian hari, game ini mendapat ulasan yang umumnya positif dari para kritikus. Game ini terjual sebanyak 10 juta unit hingga tanggal 23 Agustus menjadikannya salah satu game dengan penjualan tercepat sepanjang masa. Kisah ini bermula ketika Wukong berhasil mengawal Tang Sanzan dan memulihkan kitab suci Buddha. Sun Wukong naik ke Buddhahood, tetapi akhirnya menolak kehidupan di pengadilan surgawi. Sebaliknya, memilih untuk hidup di gunungnya dengan damai. Namun, pengadilan surgawi marah bahwa Sun Wukong akan tidak menaati mereka dan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Erlang Shen untuk memaksanya kembali ke pengadilan. Sun Wukong berduel dengan Erlang, tetapi dilumpuhkan oleh Circle yang mengikatnya ke pengadilan dan disegel dalam sebuah batu. Namun, tepat sebelum dia disegel, Sun Wukong berhasil membagi kekuatannya menjadi 6 relik, masing-masing sesuai dengan salah satu dari 6 indera Wukong yang tersebar dan tersembunyi di seluruh Tiongkok. Selama beberapa abad berikutnya, para monyet Gunung Huaguo akan mengirimkan sejumlah prajurit muda untuk mencoba dan mengambil kembali relik tersebut, sehingga mereka dapat menghidupkan kembali dan membebaskan Sun Wukong. Salah satu monyet tersebut, yang kemudian dikenal sebagai yang ditakdirkan, memulai perjalanannya untuk menemukan relik tersebut. Relik pertama, ia menuju ke reruntuhan kuil Guanyin yang terbakar, dan mengambil kembali relik pertama, mata Sun Wukong, dengan mengalahkan He Feng Guai, yang meminta maaf dan menyatakan bahwa ia dipaksa oleh istana untuk menentang yang ditakdirkan. Relik kedua, sang takdir kemudian menuju ke Yellow Wind Ridge di mana ia mengalahkan Yellow Wind Sage dan mengambil kembali kepala Bodhisattva Lingji yang terpenggal. Sebagai tanda terima kasih, Lingji menyerahkan relik kedua yang telah ia jaga hingga saat itu. Relik ketiga, Sang Wukong ditakdirkan melanjutkan perjalanannya ke pegunungan, di mana ia membebaskan Zhu Baji dari penjara dan mereka berdua mengalahkan Yellow Brow. Maitreya berterima kasih kepada mereka karena telah mengalahkan Yellow Brow, yang mencuri artefaknya, serta relik ketiga, yang kemudian ia berikan kepada sang ditakdirkan, yaitu Wukong. Keempat, Sang Wukong ditakdirkan dan Baji kemudian tiba di sarang setan laba-laba untuk menemukan relik keempat.
Tetapi Baji ditangkap oleh Matriarch, laba-laba ungu, yang berencana untuk menikahi dan melahapnya karena telah merusak dirinya berabad-abad sebelumnya. Sang ditakdirkan menyelamatkan Baji dan bertarung melawan laba-laba ungu dan Master Taois bermata 100, yang mengakibatkan kematian mereka dan perolehan relik keempat. Relik kelima, Wukong dan Baji melanjutkan perjalanan ke hutan bara, di mana mereka menemukan si bocah merah berusaha mencuri relik kelima dari Raja Iblis Banteng. Wukong mengalahkan si bocah merah, yang kemudian bunuh diri untuk menghindari kekalahan yang memalukan. Hal ini memungkinkan Wukong untuk memiliki relik kelima. Keenam, dengan 5 relik yang kini dimiliki, Wukong dan Baji kembali ke Gunung Huaguo untuk menemukan relik ke-6 dan terakhir. Dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa senjata, baju besi, dan awan lama Sun Wukong telah disembunyikan di wilayah tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali sebelum pengadilan melakukannya. Mereka mencapai puncak Gunung Huaguo di mana yang ditakdirkan menemukan bahwa, sebagai yang ditakdirkan, ia sendiri adalah relik ke-6, yang juga dikenal sebagai pikiran Sun Wukong. Oleh karena itu, mengapa yang ditakdirkan sangat mirip dengan Wukong? Faktanya, takdirnya yang sebenarnya bukanlah untuk menghidupkan kembali Sun Wukong, tetapi untuk mewarisi warisan nama dan kekuatannya, sehingga menjadi reinkarnasi barunya. Akhirnya, untuk mencapai reinkarnasi, sang ditakdirkan terpaksa bertarung melawan tubuh batu Sun Wukong, yang tidak memiliki pikiran dan jiwa. Yang ditakdirkan berhasil mengalahkan Erlang Sen dalam pertarungan bos pilihan sebelum pertarungan terakhir. Ia berhasil mewarisi ingatan Sun Wukong dan menolak mengenakan lingkaran itu, sehingga mencegah dirinya terikat ke pengadilan surgawi. Black Myth, Wukong, tidak hanya menceritakan kisah legendaris tentang kelahiran kembali dan penemuan jati diri seorang pahlawan, tetapi juga menyampaikan tema mendalam bahwa setiap orang dapat menjadi penguasa nasibnya sendiri melalui proses pertumbuhan orang-orang yang ditakdirkan.
Di dunia yang penuh tantangan dan ketidakadilan ini, selama masih ada terang di hati kita, kita bisa mengubah kegelapan. Saya harap kamu dapat menemukan cahaya dan keberanian kamu sendiri. Terima kasih telah menonton sampai detik ini.